kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan nama-nama kelompok. Pertama, Jovandra Uwan, kedua, Tirsan Sengke, ketiga, Vita Sumanti, keempat, Ratu Faara, dan terakhir, Supriya Bonita. Aplikasi pertama yaitu penjahit pakaian. Dikarenakan pandemi COVID-19 yang ada, maka sangat sulit untuk masyarakat ataupun orang-orang mencari usaha. Maka diadakan atau dibuat aplikasi penjahit pakaian untuk mempermudah orang-orang dalam menghubungi penjahit dan mempermudah penjahit mendapatkan pelanggan. Kedua, gerobak sampah. Banyaknya kendaraan pengangkut sampah yang sangat cepat penuh karena banyaknya penduduk sehingga beberapa sampah penduduk yang lainnya tidak bisa diangkut, dan biasanya kendaraan seringkali mengangkut sampah sudah tidak kembali mengangkut sampah yang ada. Jadi dengan adanya aplikasi ini bisa mempermudah masyarakat untuk dapat menghubungi tukang sampah ketika sampah dari masyarakat tersebut tidak diangkut, dan lebih tepatnya mempermudah masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan lebih bersih dan sehat. Ketiga, aplikasi isi bengkel. Banyak orang yang sering mengalami kerusakan kendaraan pada saat dalam perjalanan jauh. Jadi dengan adanya isi bengkel bisa mempermudah orang-orang untuk menghubungi perbaikan kendaraan. Keempat, servis komputer. Banyaknya kerusakan komputer atau laptop, namun sedikitnya tukang servis yang ada. Dan lebih tepatnya pada masa pandemi ini kebanyakan masyarakat masih takut untuk berkunjung atau keluar. Jadi dengan adanya aplikasi ini mempermudah masyarakat untuk menghubungi tukang servis. 5, servis AC. Di kampus Politeknik Negeri Manado memiliki banyak ruangan yang memakai AC, namun sayangnya kebanyakan AC-nya rusak dan susah untuk mencari tukang servis AC. Maka dari itu kami ingin membuat aplikasi servis AC di mana pengguna dapat menghubungi tukang servis AC dengan gampang tanpa harus mencarinya. Keenam, aplikasi water. Kasusnya, perlu kita ketahui bahwa setiap manusia sangat membutuhkan air, dan yang memerlukan air tidak hanya masyarakat yang tinggal di seberang jalan ataupun yang berdekatan dengan debit air. Kadangkala ada juga masyarakat yang jauh dari debit air, susah untuk mendapatkan air karena jauhnya tempat debit air. Maka dari itu kami akan membuat aplikasi yang akan mempermudah masyarakat hanya dengan memesan lewat aplikasi GoWater yang akan kami buat. Avoiding. Sekarang ini banyak angka kematian yang disebabkan oleh penyakit DBD. Penanganan dan pemerintah yang kebanyakan dilakukan setelah sudah ada penelitian di suatu daerah. Menurut kami, avoiding sebenarnya bisa dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu adanya penelitian DBD. Aplikasi ini hadir untuk menjawab kegelisahan dari masyarakat misalkan perubahan mencegah penyakit DBD. LPG. LPG merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia yang biasa harus mengangkat LPG untuk membeli di pangkalan. Aplikasi ini akan sangat membantu karena di aplikasi ini kemudian bisa mengkirim LPG apa yang akan dibeli, dan dari pihak aplikasi yang akan mengantarnya langsung ke rumah dan langsung memasangnya. Jasa pijat. Kasus ketika badan sakit karena kelelahan, seringkali mencari jasa pijat untuk zaman sekarang ini sedikit susah karena biasanya jasa pijat hanya diketahui dari mulut ke mulut. Aplikasi yang akan kami buat jasa pijat akan dengan sangat mudah berbagi karena kami akan membuat aplikasi yang tempat pijat yang terpercaya. Kos. Semakin banyak populasi Indonesia membuat kos semakin banyak menjadi di kalangan pekerjaan, dan sudah tidak lagi mudah mencari kos dengan susah. Kos merupakan aplikasi yang akan menuntun user agar bisa mencari kos dengan mudah dengan harga terjangkau sesuai kemampuan yang dimiliki. Jasa driver. Bila dalam keadaan sakit atau dalam hal mendesak dan tidak ada driver yang tersedia di aplikasi ini, kami menyediakan driver yang berlisensi dan terpercaya, di mana aplikasi ini akan sangat membantu masyarakat untuk membutuhkan driver. Ke-12, choose laundry. Karena banyaknya mahasiswa atau mahasiswa yang tinggal di kos, dan juga untuk para ibu-ibu rumah tangga yang tidak mempunyai waktu mencuci pakaian karena ada kesibukan, aplikasi ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Dengan begitu, aplikasi ini sangat membantu. 13, aplikasi jasa rumah.
Jika membangun sebuah bangunan, para pemilik bangunan harus mencari tukang agar bisa membangun bangunan yang diinginkan dan melewati proses yang sedikit lama. Semua orang menginginkan hasil yang baik. Dengan itu, aplikasi ini akan sangat mempermudah bagi mereka yang ingin membangun suatu bangunan, karena di dalam aplikasi ini ada banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Sekarang ini jasa dekor. Aplikasi yang bisa jasa dekor ini kita tahu sedikit, kita sudah tidak lagi repot mencari di situs pencarian untuk mencari jasa dekorasi ulang tahun, perkawinan, dan lain-lain. Aplikasi ini akan menjadi jawaban yang tepat bagi mereka yang akan mengadakan acara, karena di aplikasi ini semua sudah tersedia. Dan yang terakhir, jasa fotografer. Pada tahun milenial ini kita sudah tidak asing lagi dengan foto biasanya. Jika ada kelulusan atau kepentingan yang biasanya kita harus ke studio foto untuk mengambil foto dalam sedikit jangka waktu untuk mengambil hasilnya. Aplikasi ini akan membuat semuanya mudah. Di aplikasi ini para fotografer akan memotret sesuai keinginan pengguna di luar atau di mana, dan hasilnya tidak akan makan waktu. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang aplikasi proyek yang telah kami pilih, yaitu Fogging. Pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang. Karena meningkatnya penyebaran demam berdarah, pengendalian populasi nyamuk Aedes aegypti menjadi semakin intens dilakukan. Maka muncullah satu ide untuk membuat aplikasi Fogging yang dapat membantu masyarakat lebih mudah menghubungi petugas Fogging jika mereka merasa di sekitar tempat mereka terdapat perkembangbiakan nyamuk yang dapat berkemungkinan timbulnya wabah nyamuk demam berdarah. Yang kedua yaitu narasi. Fogging adalah tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan untuk membasmi nyamuk. Fogging efektif dalam pengendalian populasi nyamuk. Namun, meski banyak yang mendewas yang terbunuh, larva masih hidup di dalam air. Untuk penggunaan aplikasi ini, customer bisa mendownloadnya dan mendaftarkan diri. Jika sudah berada di aplikasi tersebut, maka customer bisa mencari jasa untuk fogging dan bisa memilih lokasi yang diinginkan customer. Di mana di sini akan ada 3 paket, yaitu yang pertama paket perumahan yang minimalnya 50 rumah dengan kisaran harga dari Rp 25.000 sampai 40.000 tergantung dari 7 faktor yang sudah saya bahas tadi. Dan yang kedua yaitu paket perkantoran dengan kisaran harga Rp 500 sampai Rp 3.000 per meter persegi. Dan yang ketiga itu paket gudang Rp 500 sampai Rp 3.000 per meter persegi. Setelah kita memilih paket, maka admin aplikasi Fogging akan mencarikan jasa fogging, yang kemudian petugas fogging akan menghubungi customer yang telah memesan jasa tersebut lewat aplikasi Fogging. Oke, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu flowchart. Nah, pertama dimulai dengan start, setelah itu paket. Nah, paket ini sebagai inputnya. Setelah itu di sini ada decision atau sebuah simbol keputusan. Kenapa? Karena di sini ada sebuah pertanyaan terlebih dahulu, yaitu kita akan memilih paket. Yang pertama adalah paket perumahan. Jika tidak, kita akan ditanya lagi perkantoran. Jika ya, kita akan langsung diarahkan ke nomor HP petugas fogging. Jika tidak, kita akan ditanya lagi gedung. Jika ya, maka akan diarahkan ke nomor HP petugas fogging lagi. Dan jika tidak, maka akan muncul paket tidak tersedia dan akan kembali ke paket sebagai input. Kemudian akan masuk kembali ke decision perumahan. Jika ya, maka kita akan diminta memasukkan banyaknya rumah dan akan masuk kembali ke decision lebih dari sama dengan 50 rumah. Jika tidak, akan kembali ke memasukkan banyaknya rumah. Jika kita memilih ya, kita akan langsung diarahkan ke nomor HP sebagai output, kemudian stop. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai DFD. Di sini terdapat DFD konteks yang di dalamnya terdapat 3 entitas, yaitu entitas customer, petugas, dan admin. Di sini sistem of fogging akan memberikan info login, info konfirmasi order, info pembayaran kepada entitas customer,
Sebaliknya, entitas customer akan memberikan info login, memilih paket, penentuan lokasi, pembayaran, dan review kepada sistem of logging. Lalu, sistem of logging akan memberikan info login, konfirmasi pemesanan, konfirmasi pembayaran kepada entitas petugas. Lalu, entitas petugas akan memberikan info login, info pemesanan, info pembayaran kepada sistem of logging. Lalu, of logging akan memberikan info customer, info petugas, info konfirmasi kode, info pembayaran, info review customer, info laporan pemesanan kepada entitas admin. Lalu, sebaliknya, entitas admin akan memberikan info data petugas, data pesanan, konfirmasi kode kepada of logging. Selanjutnya ada diagram 0 atau level -1 yang di dalamnya terdapat dua entitas, administrator dan staff. Dan di dalamnya terdapat proses aliran data berupa pengguna, customer, pemesanan, manajemen transaksi, dan laporan. Proses pertama, administrator akan memasukkan data pengguna kepada proses pengguna dan menyimpannya data pengguna di dalam storage pengguna. Selanjutnya, administrator akan memasukkan data customer ke dalam proses customer dan menyimpan data pengguna ke dalam storage customer. Lalu, administrator juga akan memasukkan data pemesanan ke dalam proses pemesanan dan data pemesanan akan disimpan dalam storage pemesanan. Lalu, di entitas staff akan memasukkan data transaksi kepada proses manajemen transaksi dan data manajemen transaksi akan disimpan dalam storage transaksi. Dan yang terakhir, administrator akan memasukkan data laporan ke dalam proses laporan. Lalu, data pemesanan akan disimpan dalam storage transaksi. Selanjutnya ada DFD level 1 yang memiliki entitas administrator, yang memiliki proses aliran data berupa administrator akan memasukkan data pemesanan ke dalam proses informasi. Lalu proses informasi akan memasukkan data pemesanan dan menyimpannya dalam storage pemesanan. Lalu administrator juga akan memasukkan data pemesanan ke dalam proses verifikasi dan hasil data pemesanan akan disimpan dalam storage pemesanan. Selanjutnya, administrator juga akan memasukkan data pemesanan ke dalam proses yang terakhir atau disebut proses pemesanan berhasil. Lalu data pemesanan tersebut akan disimpan dalam storage pemesanan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saat ini saya akan membahas tentang use case diagram. Use case diagram adalah sebuah pemodelan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dalam sebuah sistem. Use case sendiri dibuat untuk membentuk sebuah tingkah laku di dalam sistem tersebut. Terdapat dua fungsi dalam use case tersebut, yaitu customer dan petugas. Customer melakukan login, di dalamnya customer harus memasukkan nomor HP dan password. Setelah login, customer akan melakukan register yang di dalamnya terdapat data diri. Kemudian customer memasukkan lokasi, kemudian memilih paket yang di dalamnya terdapat 3 paket. Yang pertama perumahan, kemudian perkantoran, dan yang terakhir adalah gudang. Kemudian setelah memilih paket, customer akan melakukan pemesanan. Nah, di dalam pemesanan ini customer diwajibkan untuk memasukkan nomor HP. Nomor HP ini bertujuan agar petugas dapat menghubungi customer. Kemudian petugas menerima pekerjaan, dan kemudian customer mendapatkan data petugas dan mendapatkan petugas. Kemudian petugas menghubungi customer melalui nomor handphone tadi. Kemudian petugas menuju lokasi, dan yang terakhir petugas akan melakukan fogging. Sekian dari presentasi kelompok kami, semoga bisa bermanfaat.
Oke guys, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya. Dan jangan lupa juga buat follow Instagramku @tirsa.s dan Facebookku Tirsa Nisengke. Oke guys, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.